manusia, mengembalikan energinya, kemampuan belajar, konsolidasi memori, kemudian mood ya. Kalau kita bangun dari tidur yang enak, pulas, nyenyak gitu ya, bangun itu kan positif. Segala sesuatu tantangan rasanya gampang, bisa kita atasi. Tapi kalau kita kualitas tidurnya jelek, bangun tidur kan rasanya, aduh masalahnya kayak berat banget, benar nggak sih? Ya. Kemudian, protect the immune system. Daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Hanya pada saat tidur. Jadi, segala vitamin suplemen yang dikonsumsi, ya tentu ada manfaatnya. Tetapi, kalau tidak disertai dengan tidur yang sehat, dengan tidur yang baik, percuma. Ya. Nah, terus yang paling bawah tuh. Penelitian-penelitian terbaru malah menyebutkan begitu seseorang kurang tidur, peningkatan berat badan tinggi. Kemudian laju penuaan juga jadi lebih cepat. Nah, ini laporan dari Institute of Medicine malah menyebutkan bahwa masalah gangguan tidur itu sebenarnya sekarang sudah menjadi masalah public health, sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena akibat dari gangguan tidur ini kan kemana-mana. Selama ini manusia, dokter terutama, hanya melihat sepotong-sepotong. Artinya apa? Melihat, waduh hipertensi nih makin bahaya, waduh diabetes makin banyak, waduh masalah penyakit jantung dan pembuluh darah semakin berbahaya. Ya, tapi mohon maaf, kami di kedokteran tidur, maaf agak sombong, kami menyebutkan kalau kami ini yang paling holistik, paling semua, melingkupi semua, karena kami melihat bahwa semua resiko-resiko penyakit ini awal mulanya justru dari kesehatan tidur yang buruk. Nih, begitu tidur terganggu, inilah akibatnya, mulai dari masalah psikologis, yaitu performa yang buruk, refleks yang buruk, resiko depresi, kecemasan. Nah, kemampuan berkendara, keselamatan di perjalanan, di pekerjaan, justru dibangun dari tidur ini. Kemampuan kita untuk berkonsentrasi, kewaspadaan, ini semua dibangun dari saat tidur. Nah, masalahnya manusia modern, ya paradigma manusia modern tuh menganggap ngantuk tuh kayak penyakit yang mesti diobatin, yang mesti dihilangkan. Ya nggak sih? Coba kita renungkan. Ya, teman-teman dari RSA, dari Bike to Work, teman-teman dari mana-mana tuh bolak-balik yang ditanya, Dok, kalau ngantuk, supaya mengatasi ngantuk, apa yang harus kami lakukan nih? Sebenarnya bukan bagaimana kita mengatasi ngantuk, tapi bagaimana kita mencegah jangan sampai ngantuk. Kalau sudah ngantuk ya, what can you do? Nggak ada yang bisa kita perbuat. Ya, pendekatan-pendekatan seperti helm anti ngantuk yang memberikan oksigenasi, kemudian ada penemuan baru tuh topi. Topi ada LED, kemudian ada gyroskop yang bisa mengukur kalau orang lagi naik motor atau bawa truk gitu ya. Kalau di Amerika kan cap truck gitu ya. Trucker cap, sorry. Jadi topi untuk yang dipakai supir truk tuh kalau mulai ngantuk kan, nah dia bisa baca tuh. Begitu nunduk dia nyala lampunya untuk membangunkan. Ya, jadi begitu posisi kepalanya terkantuk-kantuk, alarmnya nyala, posisinya bersandar, alarmnya nyala. Ini untuk membangunkan. Tapi masalahnya kan sebenarnya bukan untuk membangunkan. Karena kalau sudah sampai terngantuk-ngantuk seperti itu, sekali lagi, performanya udah turun, konsentrasinya sudah jelek, kewaspadaannya sudah buruk, refleksnya sudah buruk, resiko kecelakaan sudah tinggi. Ya, ini bisa mencegah microsleep. Yes, microsleep yang tertidur-tidur singkat itu. Tapi kan udah kemampuan otaknya sudah buruk. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana seseorang jangan sampai mengantuk, bukan mengatasi kantuk. Ya. Nah, kalau yang lain ya itulah masalah hipertensi, masalah penyakit jantung, resiko diabetes, ya, dan sekali lagi untuk anak-anak nih misalkan.
Ya, kalau kita mau anak-anak kita sehat, nggak gampang sakit, ya tidurnya dulu harus baik. Mau dikasih suplemen macam-macam, kalau tidurnya tidak baik, daya tahan tubuhnya tidak akan jadi baik. Growth hormone juga termasuk. Growth hormone adalah hormon pertumbuhan yang paling penting untuk tumbuh kembang anak ya. Begitu growth hormone itu hanya keluar pada tahap tidur dalam. Nah, bayangkan kalau anaknya tahap tidurnya tidak mencapai tahap tidur dalam, bagaimana? Ya tumbuh kembang pasti akan terganggu. Wah, ini untuk dokter-dokter. Tahapan-tahapan tidur ya, itu ada REM sleep, ada non-REM sleep. REM sleep itu adalah tahapan tidur mimpi. Nah, inilah yang paling penting buat kemampuan otak kita. Ya, jadi skill-skill bersepeda atau skill musik lah yang lebih kompleks, itu kan banyak dilatih. Misalkan main piano, dilatih, ya. Begitu tidur, nah ini skill ini seperti diasah. Ya, memori seperti di filing. Jadi proses tidur itu penting. Tanpa proses tidur yang baik, ya skill-nya nggak akan diasah. Tanpa proses tidur yang baik, ya konsolidasi memori juga tidak akan terjadi. Tahapan tidur, ada gelombang otak, gelombang, ya kerjaan saya memang senangnya tuh ngeliatin gelombang otak tidur. Ini kita lewatkan aja, utang tidur ya. Nah, kenapa sih kita nggak tidur? Banyak yang disebabkan karena pekerjaan, lifestyle. Kalau belakangan ini banyak beberapa pasien ya, terakhir-terakhir saya perhatikan apalagi ibu-ibu nih, banyak yang datang dengan keluhan insomnia. Kenapa? Aduh dok, saya nggak bisa berhenti nonton Koreanya. Jadi saya sebut sebagai insomnia. Insomnia karena kebanyakan nonton drama Korea. Terus tidurnya demi nonton, demi pekerjaan, demi hobi, or whatever. Ya. Kemudian, nah orang-orang seperti ini, kalau memang karena pekerjaan, begitu work from home, PSBB nih, sembuh. Karena kan waktu, kesempatan untuk tidurnya jadi lebih banyak. Sembuh. Tidurnya jadi cukup, jadi sehat dah sebenarnya. Nah, tapi jadi masalah bagi penderita psychophysiological insomnia, begitu di rumah terus, nggak kemana-mana, lingkungan tidurnya di sini aja, irama sirkadiannya terganggu, jadi insomnia. Ya tahu yang sudah insomnia jadi semakin parah. Kenapa? Karena ya manusia itu makhluk irama, kita membutuhkan perbedaan siang dan malam. Apa saja yang beda? Aktivitasnya beda, lingkungannya berbeda. Biasanya kan kita bangun pagi adalah aktivitas apa seharian sampai sore, apalagi yang bapak-bapak ya kebanyakan sekarang manusia kan Jakarta, pagi bekerja, siang bekerja, sore pulang, baru aktivitas yang berbeda dan istirahat dan seterusnya. Ya, nah ini irama ini yang hilang. Kemudian ya di sini juga disebutkan ya, tapi pada basically sebenarnya kita tidak menganggap kesehatan tidur sebagai sesuatu yang penting. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Sakit kepala, darah tinggi, waduh makan apa ya? Padahal tahu tidak, dalam tata laksana Dok, kita kehilangan dokter. Dokter? dalam tata laksana, halo? Iya, dok. Tadi sempat kehilangan dokter sebelah. Oke, sinyal mungkin terputus ya. Ya. Jadi saya ulang ya, kita kurang menganggap serius masalah tidur ya, seperti hipertensi aja bolak-balik ditanya
makanannya apa, harus jaga makan gimana, tetapi orang kurang memperhatikan bahwa di dalam tata laksana hipertensi pun bagi dokter-dokter sudah tertulis kita harus mencari penyebab dari hipertensi, ya. Nah itu disebutkan tuh kalau seperti kolesterol, kemudian tidak olahraga, itu termasuk dalam faktor risiko. Tetapi penyebab hipertensi di situ disebutkan nomor 1 yang pertama sleep apnea atau ngorok. Ya. Nah, ini otak yang lelah itu lebih berbahaya daripada otak dalam pengaruh alkohol. Jadi, untuk keselamatan berkendara nih ya, konteksnya, ngantuk itu lebih berbahaya dibanding berkendara dalam kondisi mabuk. Ya, sederhananya aja deh, kalau lagi mabuk gitu ya, aduh alkohol nih, tahu nih, saya kelihatannya nggak fit dah untuk berkendara, bisa panggil Grab dan lain sebagainya. Tetapi orang ngantuk, nyetir, aduh ngantuk, satu lagi, rest area, bisa minum kopi, ya, baru 500 meter kecelakaan. Dan masalahnya apa? Kalau saat ini kita bisa punya alat untuk mengukur kadar alkohol dalam darah, langsung polisi pun punya. Tapi tidak ada satu alat pun yang bisa mengukur kantung. Saya bisa mengukur, tapi di laboratorium tidur, orang harus nginep semalaman. Beda tentunya. Ya, hypersomnia atau excessive daytime sleepiness. Jadi gejala penyakit tidur itu ada 3. Ya, ada insomnia, ada hypersomnia, ada parasomnia. Insomnia semua orang udah tahu ya, nggak bisa tidur, sulit mempertahankan tidur, kemudian bangun dan sulit tidur kembali gitu ya. Ini insomnia. Tapi hypersomnia adalah ya tidurnya udah cukup tapi siang masih ngantuk. Pemalas. Ya nanti dulu, ini ada penyakitnya. Bisa yang paling banyak di Indonesia ya memang penyebabnya karena mendengkur, karena sleep apnea. Tapi ada juga soal narkolepsi, soal sleeping beauty syndrome, kemarin sempat rame, periodic limb movement in sleep, ya. Kemudian kalau parasomnia itu adalah vokalisasi atau verbalisasi Dok, kayaknya masalah dengan sinyal lagi. Sampai hypersomnia. Ya, sambil nunggu Pak Dokter balik. Teman-teman, buat yang nanti untuk bertanya, sebutkan aja di kolom chat. Di kolom chat sebutkan nama. Bukan pertanyaannya ya, cukup namanya saja. Nanti kita akan panggil setelah setelah paparan ini selesai gitu. Ya, Om Putet, suara Pak Dokter hilang-hilang karena kayaknya sinyalnya juga bermasalah di sana. Gitu ya. Jadi saat ini sudah ada yang bertanya saat ini, ya Pak Dokter keluar ternyata. Saat ini yang sudah bertanya dari Om Yudi ya, Om Yudi dari Gila Motor. Oke, Om Andreas sudah balik? Yes. Oke, Om Andreas tadi terpotong. Iya. Ini pengaturan tidur, saya skip aja karena ini untuk dokter-dokter. Oke, kebutuhan tidur tentu rentang usia akan berbeda. Pada usia dewasa, ya kita lihat, newborn infant itu bisa 15-18 jam tidur ya. Pada anak-anak bisa 10-15 jam. Nah, dewasa muda ini yang perlu diperhatikan. Dewasa muda tuh sejak usia remaja. Remaja sampai pertengahan 20-an itu masih butuh tidur sekitar 8,5 sampai 9,4 jam. Ya, jadi
masih cukup banyak kebutuhan tidurnya. Dan bagaimana kalau kebutuhan tidurnya kurang, ya produktivitas akan berkurang. Itu yang nomor satu. Jadi membangun kualitas manusia itu diawali dari kualitas tidur. Ya, kebutuhan tidur orang dewasa ya memang 7-9 jam. Nah, 7 jam itu minimum loh ya. Nah, ini soal circadian rhythm. Oke, I will skip. Kalau kita lihat ini ya orang dari pagi jam tertentu akan mengantuk, kemudian alert lagi di siang hari, di malam hari mengantuk lagi, dan kecelakaan yang sangat disaster ya seperti Chernobyl, berkendara misalkan, selalu saya sarankan hindari berkendara pada saat-saat di mana biasanya kita tidur. Karena beban kantuk pasti akan lebih besar, kemampuan konsentrasi pasti buruk. Oke, masalah kardiovaskuler, hypertension, oke. Saya akan langsung skip ke gangguan tidur deh. Ini udah shift work, lights, time for coffee. Recognizing sleep problems and sleep disorder. Jadi masalah-masalah gangguan tidur, ya. Bagaimana kita tahu tidur kita udah sehat? Ayo. Sederhana. Bangun pagi gimana? Bangun segar, siang nggak ngantuk, ya udah berarti udah sehat. Itu aja sih. Ya, kalau ini kan tiap pagi harus bangun dengan alarm. Nggak pakai alarm nggak bisa tidur. Nggak bisa bangun gitu ya. Berarti tidur Anda belum sehat. Artinya kebutuhan tidur Anda mungkin masih bisa tidur 1 jam atau 1,5 jam lagi sudah harus dipotong oleh alarm karena aktivitas, harus kerja dan lain sebagainya. Kafein, minuman penambah energi, bikin melek. Ya, bikin melek. Seseolah bisa melek, tapi kemampuan otak yang sudah lelah tidak. Sabar ya, sabar. Ini cobaan. Sabar. Ini cobaan, namanya ini cobaan signal. Ya, karena nanti ya hilang, kan? Jadi hilang tuh dokternya. Ya, ya. Jadi kembali lagi, mohon bersabar. Ini cobaan. Oke, tadi buat yang nanya, jadi, oke. Jadi nanti yang di kolom chat ini, nanti kita akan coba sortir. Setelah kita sortir, berdasarkan nama, kita akan panggil nanti sesuai nama. Gitu. Sebentar, saya coba kontak dokternya dulu. Jangan dokternya ketiduran lagi. Sebentar ya. Om Putet yang jauh di sana? Siap. Siap. Gimana Aku Om Putet? jelas. Tanjung ya ini Lesung. barusan Tanjung Lesung ternyata ramai wisatawan siang ini. Siap. Di Ya. sini kita udah ada teman-teman dari Silverians. Ya, senang dari sekali. Silverians, terus di sini Tadi yang ada dari teman-teman motor juga ya. Aduh, alhamdulillah. motor, Salam mobil kenal, Om. kawan-kawan. Ada teman-teman dari mobil juga. Ya, dari ya. Siapa namanya? Dari Expander ya tadi. Ada yang dari Padang kalau nggak salah. Ya, ini sambil nunggu Pak Dokter ya, sinyalnya mungkin beliau kurang ini.
Ya, kawan-kawan, teman-teman penggemar motor dan mobil, salam kenal semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa bertatap muka langsung ya. Mohon maaf, saya sering matikan video karena sinyal juga tidak bagus karena aku jauh dari kota ini posisinya. Saya sih mewakili Bike to Work Indonesia, berharap sering bicara dengan Om Rio, Om Ivan, Om Luki juga, teman-teman dari RSA, bahwa ayo kita ciptakan jalan raya yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk semua orang yang menggunakannya. Sepakat ya. Jadi kita di jalan raya semuanya harus gembira, harus aman, selamat, sehingga setiap kali kita bepergian, setiap kali kita bermobilitas dengan mode transportasi apapun, insya Allah kita berharap semuanya selamat dengan baik. Nah, salah satunya kita lakukan Zoom meeting hari ini. Nanti kita akan ada tema-tema yang lain. Insya Allah kita lakukan lagi di waktu yang akan datang. Ya, ini sambil nunggu Pak Dokter ya. Kita Pak Dokter, ngomong dulu. Sebentar nih Pak Dokter udah mau masuk lagi. Oke, sinyalnya. Mana Pak Dokter? Pak Dokter. Ini dia Pak Dokter. I'm back. Pak Dokter silahkan. Tadi sambil ngisi kekosongan saya ngobrol sama Om Rio. Ya. Saya tadi kita khawatir dari Dok. Khawatir kalau Pak Dokter ketiduran gitu. Ya. Ayo lanjut Dok, lanjut Dok. Nah, insomnia jadi penyakit tidur. Kalau insomnia aja tuh sebenarnya ada sekitar 22 diagnosa penyakit dengan insomnia. Ya, ini cuma yang beberapa yang saya sebutkan: restless leg syndrome, sleep apnea, mendengkur, circadian rhythm disorder, narcolepsy. Jadi ada circadian rhythm disorder, misalkan gini. Biasanya nih yang masih muda nih, yang remaja, first graduate gitu-gitu, bukannya tidak bisa tidur, datangnya sih dengan keluhan tidak bisa tidur, tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata bukannya tidak bisa tidur, tapi hanya bisa tidur pada jam-jam tertentu. Jadi circadian rhythm-nya, jam tidurnya yang bergeser. Bisa maju, bisa mundur, seperti itu. Ya, jadi insomnia, it's not just, bukan cuma banyak pikiran. Ya, ini biasanya saya suruh catat tuh. Jam berapa tidur, jam berapa bangun. Perawatan insomnia juga zaman sekarang nggak harus dengan obat-obatan. Ya memang biasanya in the end sih untuk di Indonesia saya masih kombinasi dengan obat-obatan untuk pertolongan pertama biar bisa tidur dulu. Apalagi kalau sudah kebanyakan pasien yang datang tuh udah biasa minum obat tidur. Tapi sebenarnya perawatannya enggak. CBTI, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, di mana ya atur kebiasaan tidurnya, atur lingkungan tidurnya, pencahayaan, dan lain sebagainya. Ya, yang paling menyebabkan stres itu sebenarnya kurang tidur kok, bukan apa-apa. Aduh, itu enak banget yang ngopi. Parasomnia, wah ini seru. Parasomnia adalah vokalisasi atau gerakan yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Jadi yang paling parah dulu itu pernah kejadian, dia habis tidak tidur 3 malam karena pekerjaan gitu ya, bikin tugas dan lain sebagainya. Kemudian dia ingatan terakhir adalah dia nyampe kos, masuk kamar, tidur. Nggak ingat apa-apa, tahu-tahu bangun-bangun dia udah bangun di ICU, habis koma kira-kira 10 hari. Apa yang terjadi menurut teman-teman di kos? Dia sudah masuk kamar, dia keluar lagi, naik motor, nggak pakai helm, dia kecelakaan. Sleepwalking. Ya, berjalan dalam tidur. Kemarin ada yang sleep eating juga, jadi tengah malam makan Indomie gitu ya, tapi ya itu sih bikin nggak kurus aja. Hypersomnia, sekali lagi. Kantuk berlebihan bisa disebabkan PLMS, periodic movement in sleep, jadi kaki itu gerak-gerak, diam lagi, gerak-gerak lagi, 10 detik, diam lagi, jadi secara periodik. Ya. Nah ini akibatnya apa ya? Kualitas tidurnya jadi buruk. Dia sih rasanya tidur aja, cuma kalau bangun tetap tidak pernah segar. Siang hari tetap mengantuk. Sleep apnea atau mendengkur.
circadian rhythm disorder, narkolepsi juga, and then ini Air India, nah ini kecelakaan 2010, begitu didengar rekaman black box-nya kedengaran ngorok. Wah, serem, mati semua ini. Sekali lagi, pendengkur memiliki resiko kecelakaan 15 kali lipat dibanding yang tidak ngorok. Nah, kemudian di bidang kesehatan juga sekarang kita tahu untuk faktor resiko stroke dan serangan jantung, mendengkur itu resiko lebih besar resikonya dibanding kegemukan atau kolesterol yang tinggi. Ya. Ini kalau orang ngorok saluran nafasnya itu tersumbat seperti ini, kalau bisa lihat kursor saya. Ya, jadi aliran udara dari hidung masuk tersumbat nih, ini pangkal lidah sehingga tidak ada aliran udara yang bisa masuk. Jadi orangnya biasanya kayak kecekik gitu ya, kemudian akan diikuti episode tidur lagi. Ini nafasnya berhenti-berhenti, waktu tidur berhenti dalam arti tersumbat saluran nafasnya, bukan gerakan nafasnya hilang, tapi saluran nafasnya yang tersumbat. Akibat dari sleep apnea atau henti napas saat tidur, mendengkur, kualitas tidur hidupnya buruk karena kantuk berlebihan, bikin gemuk, bukan gemuk jadi ngorok, tapi ngorok bikin gemuk, kemudian hipertensi, diabetes, heart problems, masalah penyakit jantung, stroke, dan impotensi. Ini grafik-grafik. Nah, ini yang saya sebut tadi tata laksana hipertensi ya. Nah, ini kita lihat. Risk factor seperti hipertensi, obesitas, dislipidemi, itu diabetes, merokok, ini faktor resiko penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Nah, kita harus melihat penyebab hipertensi. Penyebab tuh, nomor 1 sleep apnea, ngorok. Penyebab hipertensi. Perawatan, ada pakai alat begini, CPAP namanya, ada yang dokter gigi bikin alat, ya, ada yang juga perlu operasi seperti ini, ya semua tergantung dari pemeriksaan dulu, polisomnografi. Kalau dulu, wah, ini pemeriksaan tidur, saya senangnya meriksain pasien gini, jadi saya udah lupa ya, periksa pakai stetoskop. Jadi di laboratorium tidur, pasang alat-alat, tidur, kita rekam, ya, kalau yang modern seperti ini, tapi belakangan karena ini pada anak-anak yang sleep laboratory di laboratorium tidur, sekarang ini tetap saya lakukan, tapi hanya pada yang kebutuhan-kebutuhan khusus. Kebanyakan sih saya lakukan untuk yang di rumah ya, jadi mungkin seperti ini modelnya, jadi alat setelah konsultasi online, alat saya kirim ke pasien, pasien pakai sendiri di rumah seperti ini, terus keesokan paginya dikirim kembali. Dan grafik-grafik seperti ini saya pelajari dulu nih, oksigen, kerja jantung, dan lain sebagainya. Jadi nggak pakai stetoskop lagi. Telemedicine. Nah, ini mesti saya scoring manual seperti ini. Baru nanti ada rekomendasi-rekomendasi. Ya. Thank you. Oke, Dok. Yes. Luar biasa ya. Berarti memang banyak sekali hal yang kita baru ketahui tadi. Kalau misalnya yang dari catatan saya seperti selama ini masyarakat tahu adalah untuk menyembuhkan kantuk. Makanya sering muncul mitos-mitos yang tadi dokter sudah sampaikan juga gitu ya. Akhirnya mereka dulu dokter ngomongnya apa? Memanipulasi kantuk ya, Dok ya? Yes. Iya, memanipulasi kantuk. Akhirnya semua orang berusaha pakai pakai kafein gitu ya, pakai minum-minuman yang mengandung kopi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut padahal, Dok, kalau orang mengantuk itu, kalau yang saya perhatikan juga dari paparan dokter tadi, orang yang mengantuk itu cenderung konsentrasinya menurun ya, Dok ya. Iya. Jadi mereka tidak memiliki dari refleksnya juga berkurang berarti, Dok ya. Betul, justru jadi untuk keselamatan ngantuk itu bukan yang udah
ketiduran gitu ya. Ya everybody knows kalau udah seperti itu berbahaya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ya yang baru nguap-nguap, tapi kemampuan otaknya ini loh, yang konsentrasinya udah nggak waspada lagi, ada apa-apa refleksnya juga terlambat. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. I see. Oke, ya berarti cukup mengerikan juga ya dok ya. Oke, tadi ada saya mulai dari Mbak Siti ya. Mbak Siti mungkin bisa, tadi ada pertanyaan yang mau disampaikan, saya akan coba. Silakan Mbak Siti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dokter. Banyak sekali manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan ya. Terima kasih banyak atas wawasan yang sudah diberikan. Dan pertanyaannya adalah, kebetulan suami saya itu mudah sekali ngantuk gitu setiap berkendara. Jadi kalau dia nyetir, saya yang perasaan ngerem kaki gitu. Karena mudah sekali ngantuk, terus kalau tidur tuh ngorok juga gitu. Jadi memang bahayanya kalau pergi tuh beli kopi itu ya, kopi kemasan, padahal nggak pernah minum kopi. Jadi ketika bepergian untuk ngilangin ngantuk, minum kopi gitu. Khawatirnya kan nanti jadi kecanduan gitu ya kopi itu, karena kafein itu menurut saya memang tidak bagus gitu. Jadi adakah cara terapi alami agar ia tidak mudah mengantuk saat berkendara dan tidak mengorok saat tidur gitu? Oke. Itu aja Bu ya, sementara ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Silakan dok. Jadi gini, satu soal ngantuk ya. Sekali lagi, pertama kalau ada orang yang ngantukan, yang pertama saya harus lihat adalah tidurnya sudah cukup apa belum. Kalau tidurnya nggak cukup, masih di bawah 7 jam setiap malam, ya jangan-jangan ngantukan karena tidurnya kurang. Ya nggak? Jadi nomor satu, cukupi dulu. Yakinkan bahwa tidur durasinya udah cukup. Kedua, kalau memang mendengkur, kalau memang ngorok, nah ini yang saya harus ukur dulu. Ngoroknya ini ada penyakitnya apa enggak? Ya, kalau cuma hasil pemeriksaan saya ternyata ngoroknya cuma ya suara doang, gerak-gerok ya sorry to say ya biarin aja lah, apa-apa itu. Nah, tetapi kalau dari rekaman ternyata oksigennya turun, kerja jantungnya jadi nggak beraturan gitu ya, kerja jantung jadi berat. Nah, ini yang nggak boleh dibiarkan, yang harus kita rawat. Dan secara medis ya kita perawatannya ada. Yang saya tunjukkan tadi 3, antara pakai alat yang dokter gigi buat, namanya dental appliances, kemudian ada pakai CPAP, kemudian ada yang perlu operasi juga. Yang mana ya setiap orang akan berbeda. CPAP aja settingannya bagaimana, berbeda-beda. Alatnya juga banyak, nggak cuma satu macam. Gitu. Ya, jadi yang pertama sih kalau menurut saya Bu Siti ya, satu, tidurnya harus cukup dulu. Kedua, pertolongan pertama orang mendengkur adalah posisi tidur dimiringkan atau setengah duduk. Cuma kalau setengah duduk ya tentu nggak sehat buat tulang punggung ya. nggak terlalu sehat untuk jangka waktu lama maksudnya. Jadi pertolongan pertamanya itu dulu ya, tidur cukup, posisi tidur diperbaiki. Kalau masih ya udah deh, mesti diperiksakan. Oke. Thank you, Dok. Thank you. Oke, dari sini ada Om Yudi ya. Om Yudi dari Gila Motor Community. Silakan waktunya, Om. Om Yudi. Halo. Ya, halo Dok. Ya, silakan Om Yudi. Ketemu lagi kita setelah sekian lama. Saya ikut ngikutin dokter nih. Ya,
pertanyaan saya simpel sih dok. Jadi gini, saya ini kan beberapa kali dimintain advice terutama terkait sama aktivitas naik motor si touring. Kalau misalkan kita ngelihat kan di beberapa banyak komunitas yang cenderung memilih berkendara atau touring itu pada malam hari dengan berbagai macam pertimbangan gitu kan. Salah satunya kan jalanan kosong, cuacanya nggak panas dan yang lainnya. Di beberapa literatur yang saya baca, kalau misalkan kita mau berkendara, minimal kan kita tidur itu kalau tidak salah 6 jam sebelum kita beraktivitas atau berkendara lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang wajib gitu. Artinya kalau misalkan yang diharapkan supaya tidurnya kan nggak kurang. Nah, pertanyaan saya, apakah ini berlaku ketika kita akan melakukan aktivitas berkendara pada malam hari? Yang mungkin durasi berkendaranya itu bisa dari maghrib mungkin sampai dengan pagi hari. Karena kan kalau kita melihat dari beberapa kecelakaan yang terjadi itu kan di waktu-waktu yang yang potensi ngantuknya itu kan tinggi ya. Jadi sekitar jam 1 sampai jam 3 lah beberapa kali saya pernah merasakan kondisi seperti itu. Nah, untuk menyiasatinya selain faktor-faktor lain tentunya, apakah yang harus dilakukan kalau misalkan kita memang mengharuskan, artinya gini, kalau misalkan kepepet lah kita harus melaksanakan perjalanan touring ini malam hari, apa yang harus lebih lama atau apa yang minimal badan kita bisa jauh, udah tahu nggak ada obatnya. Artinya kalau misalkan memang ngantuk, kita tidur kan, hitungannya seperti itu. Kurang lebih itu aja sih dok. Thank you. Oke. Ya, silakan dok. Ini buat peturing nih om, peturing. Jadi, touring misalkan, syarat 6 jam sebelum touring itu tidur harus 6 jam. Ya. Satu, konteksnya adalah setiap malam sebelum-sebelumnya tidurnya udah cukup. Artinya kebutuhan tidur manusia dewasa adalah 7-9 jam. Jadi orang-orang yang tidurnya udah cukup nih 7-9 jam ya, kemudian pada saat mau touring malam sebelumnya nih tidur minimumnya 6 jam. Nah, itu konteksnya itu satu. Kedua, sekali lagi kalau kami sih menyarankan di waktu-waktu yang biasanya kita memang tidak tidur. Karena kalau di waktu ya kita tidur ya udah pasti beban kantuk akan lebih berat dibanding kalau dilakukan di siang hari. Ya. Kemudian kalau sampai ngantuk gimana? Ya berhenti tidur, nggak ada lagi. Karena seperti kafein, minuman penambah energi mau dikonsumsi silakan, tetapi mesti dihitung juga. Misalkan kita berangkat maghrib gitu ya, kemudian tengah malam jam 1 ngantuk, ngopi. Kemudian efek kafein itu sekitar 12 jam. Akibatnya di pagi hari udah nyampe gitu, istirahat malah segar. Nap latte, artinya gini, kita perjalanan jauh, terasa lelah gitu ya, silahkan istirahat, kita ngopi gitu, habis ngopi tidur. Karena kafein itu baru kick in setelah 30 menit dikonsumsi. Ya. Dan kita tidur siang juga power nap itu kan paling 15 menit, 20 menit, sehingga begitu bangun kita mendapatkan manfaat dari tidurnya. Begitu bangun kita rasanya segar, fresh, dan kafeinnya kerja. Gitu. Ya silakan diatur aja jamnya. Oke. Jadi time management ya dok ya, jatuhnya ya dok ya. Ya, saya nggak anti kopi, minuman penambah energi, nggak. Timingnya aja, waktunya aja, supaya nggak mengganggu proses tidur berikutnya.
Ya, dan kafein itu juga cuma bikin melek aja kok. Kalau udah capek ya tetap capek, otaknya nggak kebantu, konsentrasi tetap buruk, kewaspadaan tetap buruk. Banyak kok penelitiannya, di YouTube aja lihat deh, penelitiannya juga banyak sekali. Iya, benar tuh dok. Kemarin dokter juga pernah ngomong tidak ada satu zat pun, itu yang saya ambil kutipan tuh Om. Tidak pernah ada satu zat yang mampu melakukan restorasi kantuk ya Om ya pada seseorang ya. Tidak ada zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur, nggak ada. Itu dia dok. Cakep tuh. Oke, lanjut. Ini ada Mbak Siska. Mbak Siska selanjutnya. Habis Mbak Siska nanti Mas Lili ya. Silakan Mbak Siska. Saya mau tanya nih tentang hutang tidur. Itu kalau kita kan misalnya habis begadang atau enggak lembur kerja atau enggak berkendara malam gitu ya. Pokoknya tidur tuh kurang gitu. Terus pada saat setelahnya itu pastinya kan kayak kita kayak tahun baruan, terus begadang tuh kan sampai pagi gitu. Pas giliran mau tidur, itu kan pasti lebih lelahnya tuh lebih banget gitu ya. Ada nggak tips-tipsnya supaya nggak terlalu lelah, jangan begadangnya cuma sedikit, tapi itu tidurnya tuh sampai balas dendamnya tuh sampai 1 harian tidur terus gitu loh. Emang kenapa kalau tidur seharian? Ya enggak, maksudnya kan jadi capek, jadi males, jadi kayak jadi nggak bersemangat gitu. Jadi biasanya kalau misalnya udah kebanyakan tidur, yang ada tuh jadi males, terus jadi nggak semangat tuh jadi berkurang gitu. Itu sih kalau yang aku. Oke. Ada nggak tips-tipsnya gitu supaya kalau misalnya jadi kan hutang tidur ya, jadi harusnya tidurnya cukup tapi cuman tidur sedikit kan, nggak begadangnya 1 harian, terus tiba-tiba besoknya harus sudah berhari-hari itu tidurnya capeknya. Nah, tuh dok. Ya, makasih Mbak Siska ya. Gimana dok? Jawaban saya jangan begadang. Oh iya, paling simpel ya dok ya. Gini, karena tidur itu kayak makan, ada porsinya, ya. Kalau kita udah kenyang, kita nggak akan bisa makan lagi. Tidur pun sama. Kalau kita sudah cukup, kita nggak akan bisa tidur lagi. Tidak ada kebanyakan tidur. Tidak ada. Ya, memang ada porsinya selama kita masih ngantuk, masih lemes, masih dalam tanda kutip masih males, masih kurang. Banyak pasien saya yang selama PSBB ini work from home, akibatnya ya pasangannya sih yang memperhatikan. Dok, ini kenapa jadi tidur mulu? Bukannya kerja di rumah, tidur mulu. Ya saya bilang, selama ini pola tidurnya gimana? Selama ini pola tidurnya memang pekerja keras. Bisa 5 jam, 4 jam, 5 jam, 4 jam. In the weekend tidur 6 jam. Sekarang work from home bisa tidur 10 jam, 10 jam, 10 jam, 10 jam. Pemalas. Ya saya bilang utang tidurnya kebanyakan. Udah diemin aja. Diemin, ya setelah 10 hari dia akan mengembangkan pola tidur sekitar 8 jam, 7 jam. Nah itu baru normal. Utang tidurnya kebanyakan. Iya, jadi, benar dok. Kalau habis begadang, ya karena gini, dengan bertambahnya usia, pola tidur kita juga akan berubah, sehingga daya tahan kita terhadap begadang ini juga berkurang. Kalau masih dewasa muda awal-awal 20-an, tuh kuat banget begadang. Habis begadang tidur sebentar, aktivitas lagi, tidur lagi, kayaknya nggak ada gangguan. Tapi dengan bertambahnya usia nih berbeda, kemampuan kita untuk stay awake nih berbeda. Habis begadang gitu ya, kok balas dendamnya kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Memang sudah berubah circadian rhythm-nya. Dan nggak ada obatnya. All you have to do is ya atur lagi supaya tidurnya balik lagi. Itu sebabnya pada usia dewasa muda juga jarang yang kena jet lag, masalah jet lag.
Tapi di usia dewasa, jet lag bisa jadi masalah besar. Iya. Itu kejadian tuh Om, sama saya Om. Jadi kemarin pernah ngantuk gitu ya. Kemarin kan di RT saya ini ada ronda gitu ya. Saya ronda, saya sampai pagi gitu. Nah memang restorasi saya tuh memang membutuhkan waktu 1 hari itu. Tapi besok harinya, misalnya keesokan harinya memang saya bangunnya siang. Tapi keesokan harinya saya udah mulai biasa lagi, maksudnya udah nggak memang bangunnya agak siangan, tapi mulai restorasinya itu begitu sehari 2 hari itu mulai bangun biasa jam 5, jam 6 lagi gitu. Berarti memang itu harus dibiarkan aja gitu ya Dok ya? Iya. Oh, oke. Next-nya nih Dok, ada dari Om Lili. Silakan Om Lili dari Silverians. Ya baik, selamat siang semuanya. Siang. Siang. Pak Dokter, kebetulan saya juga praktisi di bidang road safety juga. Ada 2 pertanyaan saya. Mengenai saya pribadi yang saya alami, dan kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah mengenai keselamatan, aktivitas keselamatan berkendara. Pertama yang saya ini kurang lebih sekarang ini usia udah 39 menjelang 40. Yang saya alami dari usia saya 30-an, saya sulit sekali tidur. Saya insomnia berat. Jarang sekali saya, lebih 10 tahun belakangan ini jarang sekali saya bisa tidur di waktu yang tepat. Bahkan beberapa kali sering saya lakukan, saya nggak tidur sama sekali sampai berhari-hari. Itu sampai sekarang masih terjadi. Bahkan saya sampai bisa terjaga lebih dari 3 hari tanpa tidur sama sekali. Tapi badan saya normal, saya tidak mengalami sesuatu gangguan di tubuh saya. Nah, dampak ke depannya itu seperti apa dan bagaimana menyiasatinya, itu untuk saya. Kemudian yang kedua, masalah keletihan, Dok. Keletihan ini yang saya kenal di dunia road safety ini ada 2 fase, di mana ada ringan dan ada berat. Di mana ringan ini seakan-akan mengantuk, siklusnya hanya kurang lebih beberapa menit, yang lebih dikenal dengan namanya microslip, gitu kan. Ada fase yang lebih berat, di mana mata tetap terbuka, namun gelombang otak seperti halnya orang tertidur lelap, atau fase yang berat. Nah, di saya itu lebih dikenal dengan auto behavior syndrome. Nah, di 2 fase itu, ringan dan berat, mohon pencerahannya Dok, apa sih fase yang ringan dan berat dalam microslip ini pada saat berkendara? Terima kasih, Pak Dokter. Itu pertanyaan saya. Oke, saya langsung ya. Yang pertama, kalau saya sih sekali lagi pattern pola saya harus lihat terlebih dahulu karena setiap orang pola akan berbeda. Beberapa hari tidak tidur, tidak merasakan apa-apa, ya bisa saja. Apakah benar-benar tidak tidur juga kita harus lihat kembali karena ada yang disebut dengan paradoxical insomnia. Realnya saran saya sih ya udahlah santai aja. Kalau bisa tidur yang paling sederhana ya. Kalau memang bisa tidurnya jam 2 misalkan, atau jam 3 bahkan, ya udah tidur aja jam 3. Nggak usah dipaksain harus tidur kayak orang lain jam 10 udah tidur, jam 9 udah tidur. Santai aja lah. Karena tidur itu semakin dipaksa makin susah. Ya. Jadi yang penting bisa tidur jam 3, ya udah tidur jam 3. Cuma 2 jam ya sudah, santai. Yang penting ada dulu polanya terbentuk, teratur dulu, nanti perlahan-lahan baru kita tambah. Nah, untuk biar teratur, stimulannya harus diatur. Stimulan itu kafein, coklat, nikotin, mesti diatur. Kerjaan kafein itu bisa sekitar 9 sampai 15 jam, rata-rata 12 jam. Nikotin kerjanya 12 jam. Ya, celakanya banyak orang yang, aduh nggak bisa tidur nih, keluar dulu, ganti suasana, ngerokok dulu, ya seger lagi. Malah makin nggak bisa tidur. Jadi hal-hal sederhana seperti itu yang harus diatur. Nah, kemudian gini, soal keselamatan. Soal keselamatan, udah nguap-nguap aja berarti udah ngantuk, berarti udah bahaya. As simple as that. Kenapa? Sekali lagi, kemampuan konsentrasi ternyata udah menurun, kemampuan kewaspadaan, refleks menghindari kecelakaan, kalau ada sesuatu yang mendadak, ini juga sudah buruk. Kalau sampai microslip, nah itu udah bahaya. Microslip itu bukan yang gimana ya, jadi microslip itu udah yang ketiduran-ketiduran. Jadi berkendara gitu, atau udah terkantuk-kantuk gitu. Ya, itu udah ada microslipnya. Ya, penelitiannya itu begini. Orang disuruh
lihat layar monitor gitu ya. Kemudian begitu ada tanda apa, dia pencet tombol. Tanda apa, lampu nyala gitu ya. Dia harus pencet tombol. Begitu terus pencet, begitu ada lampu nyala. Nah, dalam penelitian itu dia mengaku, si subjek mengaku I'm fine. Semua bisa, dia ada tanda, dia bisa pencet tepat 100%. Pada orang yang kurang tidur, mengakunya begitu, tapi ternyata ada beberapa yang dia miss. Kenapa? Microsleep tadi. Ya. Kemudian yang automatic behavior itu sebenarnya begini. Itu saking sudah ngantuknya, sudah sedemikian hebat hutang tidur, sehingga sebagian otak itu sudah tertidur. Sudah shutdown, sebagian otak masih dalam kondisi terjaga, ya tapi otomatis berdasarkan insting aja naluri berkendara gitu, sehingga kalau ada sesuatu yang mendadak ya dia nggak bisa menghindar dan terjadi kecelakaan. Sangat berbahaya. Jadi tanda-tanda kantuk yang sudah berbahaya, sekali lagi nguap-nguap aja sebenarnya udah bahaya. Kemudian kalau yang naik mobil udah sandaran begini di headrest itu juga sudah bahaya, ya kan? Apalagi sudah mulai slep hilang sedikit gitu ya. Biasanya pasangan atau teman yang bisa lihat. Kemudian yang paling berbahaya adalah ya kelihatannya melek, nyetir gitu, tapi udah melewatkan rambu-rambu atau 15 menit yang sudah dilewati itu dia nggak ingat. Tiba-tiba, kok udah sampai sini ya? Nah itu udah sangat berbahaya. Yang automatic behavior tadi. Ya, jadi mulai dari nguap-nguap juga sebenarnya udah mendingan minggir dulu, tidur setengah jam, atau tidur sebisanya lah. Bangun seger, lanjutkan perjalanan. Atau ya gantian nyetirnya. Iya. Oke. Thank you, Om. Next, saya akan ke Geni Sriaj. Geni Sriaj, silakan. Siang, Om. Ya. Halo, Om. Halo. Saya Geni, Om, dari Indonesian Kalia Sigra Family. Menyambung yang tadi disampaikan Om Lili dan Om Dokter sampaikan tadi terkait dengan microsleep. Di mana ini kalau berkendara, kebetulan saya lebih sering berkendara siang hari. Karena kalau malam hari memang bagi saya sangat rawan dan sangat beresiko. Karena memang jam tidur saya adalah malam. Jadi kalau saya berkendara malam, paginya malah berasa capek sekali. Jadi biasa saya berkendara pagi. Cuman paling repot adalah kalau pas siang hari. Di mana ketika di jalan tol, itu kan kalau kita terkena pandangan dari pantulan dari jalan itu panas sekali masuk ke mobil udah pasti. Nah itu yang sering menyebabkan kadang-kadang terjadi microsleep. Nah itu kira-kira sementara kalau di tol kan kita nggak bisa berhenti sembarangan nih, rest area masih jauh. Nah seperti itu. Nah kira-kira ada tips atau bagaimana? Atau itu satu. Yang kedua terkait yang tadi disampaikan yang mengenai mendengkur ya. Dimana kalau dengkuran ini kan kalau kita tadi dibilang terapi awal adalah tidur miring gitu kan. Tidur miring ya dengan tujuan sih memang tenggorokan tidak tertekan dari atas kan. Nah, tapi kan nggak bisa tidur miring terus-terusan dong. Kira-kira apakah ada terapi yang lain kah atau bagaimana? Itu aja dok. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dok. Jadi gini, the sleepiness atau kantuknya sebenarnya sudah ada di sana. Ya, artinya ya memang udah ngantuk. Cuma kondisi monoton itu yang membuat muncul. Ya, kita tahu kalau lagi sibuk, sengantuk apapun ya, kalau lagi sibuk banyak kerjaan ini itu adrenalin tinggi, rasa kantuk biasanya kayaknya lewat aja gitu, nggak ada ngantuk. Tapi begitu aktivitasnya monoton, berkendara jarak jauh, ya kan, di tol, ya itulah kantuknya muncul. Tapi saya tekankan, kantuknya sebenarnya udah ada. Bukan karena bosen, terus jadi ngantuk, bukan. Tapi kantuknya sudah ada,
muncul karena bosan aktivitas monoton. Nah, berkendara itu termasuk dalam aktivitas monoton. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, jangan sampai ngantuk. Ya berarti masih ngantuk dan ya jangan sampai mengantuk. Cobalah jam tidur dibuat rutin terlebih dahulu, teratur terlebih dahulu, pelan-pelan nanti kalau ternyata masih kurang dari 7 jam, ternyata rata-rata hanya 6 jam, ya tambahkan setengah jam dulu, nanti tambahkan jadi 7 jam. Pelan-pelan aja, santai, nggak usah langsung sempurna 7 jam, 8 jam. Ya. Dan kalau soal mendengkur, yang saya katakan tidur miring, setengah duduk, ini kan pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Tetapi yang paling penting sebenarnya kita harus periksakan, apakah ini mendengkur cuma suara saja atau nggak ada gangguan dalam proses tidurnya, ada penggangguan nafasnya. Nah ini yang harus kita breakdown dulu, kita diagnosis dulu, baru kita bisa perawatan yang lebih serius ya. Tapi kalau ternyata hasilnya cuma mendengkur tanpa gangguan nafas sih sebenarnya nggak apa-apa, biarin aja. Gitu. Oke, thank you dok. Dok, ini ada pertanyaan kemarin ini. Orangnya ada sih, cuman saya coba bacain. Jadi saya bekerja di salah satu pabrik di Kerawang dengan sistem 3 shift. Nah ini seru nih Om. Ini sering kita hadapi kalau kita lagi edukasi road safety ke pabrik-pabrik. Saya bekerja di salah satu pabrik di Kerawang, bekerja 3 shift. Selain itu saya juga tengah menjalani studi S1. Cukup rumit memang membagi waktu karena sistem shift ini ditambah tugas-tugas yang memang begitu banyak dan estimasi pengerjaan bisa sampai 5 jam. Jadi hal itu juga menjadikan dia kurang tidur, asupan nutrisinya juga kurang, dan pernah beberapa hal saya pulang kerja dan langsung berangkat untuk kuliah. Jadi pulang kerja langsung kuliah nih. Jujur saya di jalan merasa ngantuk berat dan sangat lelah, hampir-hampir mau terjadi kecelakaan. Wow, bahaya nih. Nah, yang mau ditanyain dok, dalam kondisi saat ini, apakah ada tips untuk menghindari kantuk saat dalam perjalanan kerja maupun ke kampus? Karena rumah ke tempat kerja itu 5 menit, perjalanan rumah dan tempat kerja ke kampus itu 45 sampai 50 menit. Karena dia masih belum dapat formulasi yang bagus lah untuk istirahat ini dok. Gimana dok? Kalau dari saya, ya makanya misi saya sebenarnya adalah mengkampanyekan untuk mulai memprioritaskan kesehatan tidur. Ya. Karena kita terbiasa paradigma manusia modern zaman sekarang adalah kerja, time is money, tidur dikorbankan. Dianggapnya yang produktif adalah yang kurang tidur. Jadi kurang tidur bangga, ngantuk, wah hebat gitu kan, kayak macho gitu, heroik. Oh my God, no. Jadi mulai prioritaskan kesehatan tidur. Jika Anda mengantuk dalam konteks keselamatan tentu akan berbahaya, dalam konteks produktivitas juga akan sangat menurunkan produktivitas. Justru, jadi gini, ngantuk, tidur, itu bukan kemalasan. Justru dengan menjaga kesehatan tidur, ini adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadwal aktivitas yang sedemikian padat akan percuma kalau tidur kita nggak sehat. Kenapa? Karena pekerjaan jadi banyak salah. Harus diulang lagi. Pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan hanya 1 jam, jadi harus dikerjakan 3 jam. Karena berbagai faktor, konsentrasi kurang, dan lain sebagainya. Kemudian masih ada kuliah tambahan. Selain keselamatan di jalan ya, kuliah tambahan, kita dalam kondisi ngantuk, kurang konsentrasi, kita bisa menyerap seberapa banyak sih? Kemudian ada tugas dan lain sebagainya, kita kerjakan juga, akhirnya berantakan. Ya, apalagi dalam proses belajar. Dalam proses belajar,
tidur ini jadi sangat penting. Kenapa? Karena ada proses konsolidasi memori. Apa yang sudah kita pelajari, ya begitu tidur ini kayak di filing, ditaruh di filenya, disusun di otak kita. Tanpa proses tidur, ya proses konsolidasi memorinya nggak ada. Jadi untuk yang masih belajar, proses tidur sangat penting. Jadi jawabannya ya, mulai prioritaskan kesehatan tidur. Iya. Iya, ini ya menarik sih Om. Jadi kadang-kadang kemarin juga waktu itu kita pernah ya RSA di pabrik. Bahkan kita juga pernah menyarankan untuk HRD-nya malah. Menyarankan untuk HRD-nya agar mereka memprioritaskan istirahatnya untuk karyawannya. Soalnya ada keluhan dari mereka gini, Dok. Saya kan shift 3, Pak, katanya gitu. Saya shift 3, saya harus pulang pagi, dan kadang-kadang paginya itu saya harus kerja lagi. Kan banyak yang mereka double job. Nah, kadang-kadang juga ada yang... Nah, ini juga, Dok, gimana kalau misalnya dia melawan waktu biologis, Om? Dok, jadi waktu biologis gini. Misalnya orang tuh biasa tidur dari jam 8, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi misalnya gitu. Tapi dipindah gitu. Jadi dia tidur itu diganti karena dia pulangnya malam, tidurnya dari misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam misalnya. Misalnya dibalik kayak gitu. Itu bisa nggak, Dok? Oh. Gini, bisa apa enggak sebenarnya sih bisa, tapi syaratnya banyak. Syaratnya banyak. Lingkungannya harus gelap, penunjuk-penunjuk waktu juga. Ya, jam biologisnya harus dibalik. Itu enggak semudah itu, pencahayaan harus diatur. Ya, dalam kerja shift tuh banyak tantangannya memang. Dan WHO sudah menyatakan pengurangan tidur itu karsinogenik. Artinya karsinogenik adalah yang menyebabkan kanker ya. Oh, wow. Serem juga ya. Sampai ke kanker ya, Dok ya? Yes. Daya tahan tubuh manusia kan cuma bekerja optimal saat tidur, termasuk daya tahan tubuh untuk melawan sel-sel kanker. Ya, memang kedokteran tidur nih masih usianya belum sampai 100 tahun, jadi masih sangat muda. Dibanding dengan kedokteran-kedokteran lain yang sudah ratusan tahun, seperti bedah itu udah hampir 1000 tahun lebih. Tapi kita di kedokteran tidur belum ada 100 tahun, baru tahun 50-an kita baru mulai. Jadi penelitiannya juga masih ongoing. Ya, dan jadi gini, penelitiannya itu pada perawat-perawat, pada suster di Inggris, ya. Jadi wanita-wanita yang sehat dikumpulin nih. Wanita-wanita ini sehat, olahraganya rajin, dietnya terjaga, tubuhnya langsing, ya, di kelompok usia dewasa yang sama, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam setiap malam, memiliki resiko kanker payudara itu 47%. Wow. Very big. So, sekali lagi, makanya kesehatan tidur, kekurangan sleep deprivation ini udah jadi masalah kesehatan masyarakat. Ya, bukan masalah pribadi per pribadi, penyakit ini sudah jadi masalah kesehatan masyarakat, karena di Amerika pada tahun 20-an ya, awal abad 1900-an itu durasi tidur masih sekitar 8 jam, 9 jam. Tapi sekarang orang Amerika 6,5 jam rata-rata. Orang Indonesia rata-rata 6,9 jam. Itu survei tahun 2016. Sangat kurang. Ya. Harus kita, karena resikonya ternyata banyak sekali. Kalau pada pria ya kanker, biasanya kanker prostat dan kanker kolon. Nah, penelitian terakhir sedang diarahkan bukan hanya pada durasi tidur, tetapi pada jam tidur. Nah, ini jadi menarik lagi. Ya, karena pada jam berapa tidur, bagaimana pencahayaannya dan lain sebagainya, ini juga sedang diteliti.
jam biologis manusia ini kan peka sekali terhadap cahaya. Dan kalau dipikir cahaya itu cuma dari mata, enggak. Salah satu penelitiannya gini, kita dengan pencahayaan kita mencoba mengganggu pola tidur seseorang. Dan pencahayaan ini juga bukan cuma lampu aja loh. Tahu nggak lampu di center nih penelitiannya? Senternya di mana? Di belakang lutut. Jadi kulit kita ini juga punya sensor cahaya dan terganggu polanya. Oh, oke. Ya, ya, ya. Menarik, Dok. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Ke Om Haikal, Om. Om Haikal, silakan, Om. Oke. Terima kasih, Om Rio. Om Dokter, Pak Dokter, selamat siang. Iya, ini saya mau dari paparan Pak Dokter nih, dari saya happy banget sampai ngeri banget. Karena dari tidurnya kapan aja sampai kanker. Waduh, agak ngeri juga. Saya ada beberapa list pertanyaan ini. Tadi ada beberapa yang sudah dijawab, tapi sebaiknya saya bacakan saja daripada nanti saya lupa lagi semuanya nanti. Gitu. Gini, pertama Pak Dokter, circadian rhythm itu apakah bisa berubah atau bergeser? Nah, kalau memang dia bisa berubah, berapa lama sih kita mengatur siklus itu supaya dia bisa berubah? Itu pertama. Kedua, tadi sudah ditanyakan, mungkin ada terjawab, tapi saya bacakan lagi. Sebaiknya sebelum kita mengemudi, karena dalam konteks ini kan hari kita mengemudi, berapa lama sih masa kita tidur tuh supaya kita betul-betul baik, kondisi kita nggak ngantukan gitu. Terus selanjutnya nomor 3, saya tadi dengar ada istilah microsleep. Microsleep itu apa sih yang dimaksud dengan microsleep? Itu pertama. Kedua, bagaimana menyikapinya? Tadi ada beberapa pertanyaan, kalau di tol kan tanggung nih mau berhenti, nah bagaimana menyikapinya? Kayaknya saya tertarik dari pembicaraan dengan Pak Dokter dengan Om Rio, ada katanya memanipulasi kantuk tadi itu. Nah itu dia juga. Kemudian selanjutnya tadi saya sudah dengar juga ada auto behavior syndrome. Artinya yang saya tangkap begini dokter, bahwa begitu kita masuk auto behavior syndrome maka kita ya stop aja, berhenti lah ya mengemudinya ya, karena memang udah separuh otomatis kita ya. Terakhir ini untuk rekomendasi kepada saya dan teman-teman yang dengar di sini. Maksimal kita mengemudi harus istirahat tuh berapa lama sih rekomendasinya? Kita mengemudi baru istirahat. Kemudian berapa lama maksimal kita mengemudi itu? Itu saya pengen dapat dari dokter. Yang sudah terjawab sih tadi sudah nggak ada masalah. Tadi saya hanya mau tanya supaya lengkap saja, jangan sampai saya lompat-lompat nanti pertanyaan saya. Begitu Pak Dokter, mohon pencerahannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Iya. Ya, kalau soal udah ngantuk sih ya, kalau sudah ngantuk ya sudah, berhenti istirahat, nggak bisa ditawar, tidur dulu. Bahkan saya katakan tadi, jangankan sudah otomatis gitu ya, udah setengah tidur, setengah sadar, otomatis. Yang microsleep itu yang nyetir terus gitu, ketiduran mikro gitu, ya. Itu udah bahaya. Yang nguap-nguap aja udah harus istirahat kok, apalagi yang sudah seperti itu gitu loh. Ya. Terus apa lagi tadi tanyanya ya? Microsleep itu apa sih? Ya, beban utang tidur yang sudah kelewatan. Bagaimana menyikapinya? Tidur. Gak ada lagi, tidur. Ya. Berapa lama tuh kita mengemudi? Oh ya, soal circadian rhythm. Jadi gini, jujur aja, jawabannya adalah tidak tahu. Karena sampai ini kita masih belum selesai. Ya, ada beberapa subjek kami temukan memang
kebiasaan tidurnya bisa berubah, bisa bergeser, ya. Tapi kan kita nggak mau lihat cuma ke pola tidur yang bergeser aja. Efeknya ke kesehatan bagaimana nih? Kita juga masih belum selesai itu. Nah, kemudian satu penelitian yang paling menarik adalah begini. Orang yang sehat, masih muda gitu ya, kemudian setelah aktivitas seharian dimasukkan ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan. Ya, cuma pakai lilin dan lain sebagainya. Jadi habis kerja seharian, sore masuk ruangan tanpa cahaya buatan. Akibatnya pola tidurnya berubah. Jadi awal-awal 10 jam tidur. Lama-lama 8 jam. Nah, kita dari situlah kita tahu kebutuhan tidur manusia dewasa itu kira-kira 7,5 sampai 8,5 jam. Yang sekarang para ahli sepakat 7 sampai 9 jam. Nah, ini penelitian yang paling awal dulu. Nah, tetapi ternyata polanya, walaupun terbiasa sore, terbiasa kita tidur jam 10, misalkan jam 9, jam 10 bangun subuh gitu ya, walaupun terbiasa seperti itu, begitu masuk dalam ruangan tanpa cahaya, polanya jadi berubah. Ya, habis maghrib mulai ngantuk, jam 7 malam tidur, tapi tengah malam bangun baru tuh aktivitas selama 2 jam, ya. Aktivitas selama 2 jam, baru tidur lagi sampai subuh. Jadi, circadian rhythm kita ternyata masih purba. Walaupun sekarang kebiasaan tidurnya berubah, seolah terkonsolidasi, begitu dikembalikan dalam kondisi tanpa cahaya buatan, kembali lagi. Pola kita seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita ternyata tidurnya gitu. Orang-orang tua kita yang di pedesaan belum ada listrik juga pola tidurnya ternyata seperti itu. Habis maghrib, mulai ngantuk, jam 7 tidur. Tengah malam bangun yang masak, yang seks, kemudian ada sholat tahajud dan lain sebagainya. Baru tidur lagi. Sampai subuh. Ternyata, sekali lagi, circadian rhythm kita masih purba. Dengan adanya expose cahaya 24 jam seperti ini seolah-olah berubah. Ya. Jadi banyak juga gangguan tidur yang ternyata golongannya adalah bukannya tidurnya terganggu atau gimana, bukan, tapi jam biologisnya, circadian rhythm-nya tidak bersesuaian dengan jadwal aktivitas sosial, dengan jadwal keseharian yang harus masuk jam 8 pagi, pulang sore, gitu. Ternyata ada yang seperti itu, karena baru bisa bangun sekitar jam 8, setengah 9. Seperti itu, ya. Oke, Dok. Jadi, Dok, belum selesai. oh, belum. Terima kasih, dokter. Ininya apa pencerahannya ya. Tadi agak mikir juga tuh, dokter bilangin ada tadi dari Om Lili dibilang saya nggak bisa tidur. Ya kapan aja tidurnya bisa? Wah, demen banget saya begitu tuh. Cuma tadi kata dokter kita bersinggungan dengan aktivitas sosial lainnya gitu. Terima kasih dokter pencerahannya. Sukses buat dokter selalu. Dokternya ngopi enak banget. Air kok. Oke, Dok, ini kita running out of time nih. Mungkin yang terakhir ada teman dari Kumparan. Mungkin Mbak Anselma ya. Anselma ini Mbak atau Mas ini? Silakan kalau misalnya mau bertanya. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Dokter Rio. Dokter Andreas. Yes. Ini sebenarnya tidur yang seimbang itu kan diimbangi dengan asupan gizi yang seimbang juga kan, Dok. Nah, untuk itu asupan makanan apa sih yang bisa meningkatkan kualitas tidur dan juga konsentrasi? Selain stimulan seperti kafein yang sudah biasanya mainstream di kalangan anak muda gitu kan, Dok. Nah, terus ada makanan pemicu ngantuk nggak sih? Selama ini mungkin karbohidrat yang berlebih atau makanan apa yang lain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena gini ya. Sekali lagi, ini khas.
Ya, kalau orang kita itu nanyanya makan apa ya, olahraga yang gimana ya, minum apa ya yang bisa bikin ngantuk supaya pola tidur kalau dari saya semua dibalik. Tidurnya dulu yang sehat supaya bisa langsing, supaya bisa sehat. Dengan tidur yang baik, metabolismenya baik, ya, gula darah jadi baik. Jadi penelitian-penelitian yang baru justru ngantuk bikin gula darah naik. Bukan karena makan karbohidrat banyak, gula darah tinggi, terus jadi ngantuk. Justru kebalik. Ngantuk yang bikin gula naik. Itu sebabnya tahun 2006 International Diabetes Federation sudah menyatakan bahwa semua penderita diabetes harus diperiksa ngoroknya. Karena kalau ngoroknya ternyata sleep apnea karena ada henti napas, ya gula darahnya jadi nggak terkontrol. Ya. Kalau makanan yang membantu tidur apa? Nah, saya punya jawabannya. Yang enak. Oke. Makanan apa tuh, Dok? Ini lagi nungguin nih makanan yang membantu tidur. Yang enak, selera kan beda-beda. Oh, makanan enak maksudnya. Oh, iya. Tadi saya pikir. Syarat untuk tidur adalah nyaman. Saya harus tekankan berulang. Syarat untuk tidur yang enak itu harus nyaman. Nyaman itu memang kan luas nih, ya. Kalau orang zaman dulu bilang minum susu yang hangat tidurnya enak. Nah, bener nggak? Ya tergantung. Kalau doyan minum susu, enaknya sambil denger lagu, sambil baca-baca, ya kan? Enak kan? Nyaman, tidurnya enak. Nah, kalau yang nggak doyan susu, minum susu aja tutup hidung. Gimana bisa tidur? Berarti bergantung kembali ke pribadi masing-masing dan kesehatannya gitu ya, Dok ya? Kebutuhan kesehatan. Jadi kembali lagi kalau dari saya, tidur yang sehat justru akan menentukan bagaimana kita diet yang sehat. Ya, seperti contoh tukang nasi goreng, tek tuh jualannya jam berapa? Malam kan? Siang-siang nggak begitu laku, tapi kalau malam laku. Kenapa? Otak yang lelah, otak yang ngantuk secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih. Yang nggak sehat. Jadi tidurnya dulu yang sehat, baru bisa diet. Oh, siap. Oke, Dok. Wow, kita udah kelewatan setengah jam. Jadi luar biasa ini antusias teman-teman semuanya. Jadi balik lagi sih sekarang kita melihat dari sisi keselamatan jalan memang menjadi sebuah hal yang penting. Tidur itu menjadi hal yang sangat-sangat penting ketika ternyata tidur itu tadi kata Om Haikal bilang dari yang biasa aja, dari yang enak-enak sampai yang serem ya Om Haikal ya. Dari yang enak-enak sampai yang akhirnya berpotensi pada sebagai kanker. Wow, jadi memang hari ini sangat penuh dengan ilmu kalau menurut kami yang ada di sini. Jadi mohon maaf teman-teman juga kayaknya nggak bisa semua pertanyaan bisa diakomodir karena waktunya juga tidak cukup. Jadi kalau misalnya mau lanjut juga Pak Dr. Andreas Prasaja ini kebetulan beliau di Rumah Sakit Mitra Kemayoran ya Dok ya?
Mitra Kemayoran ya? Mitra Kemayoran. Oke, Pak Dokter ini ada di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, ya silakan aja nanti cari-cari atau nanti di googling aja Pak Dokter Andreas Prasaja ini yang bisa kita bisa didatangi untuk konsultasi gitu sih. Ini untuk terakhir ada yang empunya koalisi pejalan kaki ini, Om Alfred yang kemarin dibantingin helm. Om Alfred mana? Silakan Om Alfred. Kita mau selesaikan nih hari ini. Om Putut ada di situ kan? Ada Om Putut. Terima kasih teman-teman di Siap Om Alfred. Terima kasih RSA, Baik to Work Indonesia. Ini sebenarnya kolaborasi ya. Jadi ini bukan kolaborasi tapi kolaborasi ya antara tiga lembaga yang selama ini selalu concern di satu concern yang sama terkait dengan road safety ya, karena road safety itu adalah semua kita bersama-sama di jalan, karena baik itu trotoar, jalur sepeda atau apapun itu adalah bagian dari jalan raya yang sama. Ada beberapa, terima kasih juga untuk Dr. Andreas yang sudah meluangkan waktunya yang cukup banyak untuk membagikan pengalaman dan juga tetua terkait dengan kantuk ya. Cuman sebelum lanjut, mungkin ada beberapa yang saya mau sampaikan adalah apakah dengan pola bergerak, misalkan dengan berjalan kaki, dengan bersepeda, ataupun dengan sepeda motor ataupun mengemudi, itu dibarengi dengan bergerak dengan berjalan kaki, itu bisa membantu kita untuk mengatur pola tidur dalam keseharian kita, Dok. Mungkin itu sih sebenarnya yang karena saat ini kan kalau kita lihat bahwa pemerintah lagi menggerakkan masyarakat untuk bisa bergerak gitu ya, agar pola selama kita WFH ini yang dimana paling banyak itu mager gitu ya, supaya kita bisa bergerak kembali. Jadi bukan masalah tadi dibilang Om Rio bahwa kita punya jatah ronda dan yang lain-lain, tapi ya pasti selama WFH hampir 70% lebih itu rata-rata mager gitu, Dok. Saya kira itu, Dok. Terima kasih. Maaf, rekan-rekan. Jawaban, jadi gini, gerak tubuh ya, memang menjadi masalah saat WFH ini karena banyak orang jadi insomnia atau yang insomnia jadi semakin parah karena kehilangan irama. Manusia makhluk irama sirkadian itu yang utama kan. Nah, iramanya maksudnya apa? Ya iramanya kalau pagi, siang kita banyak bergerak, ya sore bergerak, kemudian malam kita akan kurangi, ya harus ada irama seperti itu. Kalau di rumah terus nggak ada gerak, aduh ini yang bikin gangguan memang. Selain lingkungannya, apalagi manusia modern banyak di kamar lagi, akibatnya bawah sadar mengasosiasikan lingkungan tidur sebagai lingkungan aktivitas. Kehilangan irama lagi. Jadi bergerak, ya bergeraklah. Timing. Jika olahraga berat, selesai olahraga dan tidur, itu jaraknya harus sekitar 3 jam. Karena adrenalinnya kan naik, harus turun kan. Sehingga ya jaraknya harus 3 jam dan disarankan bergeraknya itu olahraga misalkan itu yang sifatnya rekreasional. Ya. Yang menyenangkan. Jogging sambil earphone let's say, sambil ya menikmati gitu kan. Bukan olahraga yang dengan target dan lain sebagainya kompetitif, tapi ya dinikmati aja. Ya, jalan kaki. Oh, saya senang banget tuh dari area Menteng ke Sarinah bolak-balik sore-sore itu sering banget begitu. Ya, enjoying time gitu kan. Memang disarankan. Thank you. Iya. Oke, thank you Om. Gitu Om Alfred, jadi bergerak itu disarankan. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang olahragawan ataupun yang seneng bersepeda, berjalan kaki. Karena kalau saya pribadi sih memang benar jadi kehilangan sirkulasi. Jadi kita menganggap tempat tidur itu adalah tempat terakhir kita gitu ibaratnya ya. Oh, pokoknya apa-apa tidur.
Nah, saya justru orang sebetulnya sudah terbalik. Jadi justru saya kalau nggak tahu nih dok, saya kalau kelamaan tidur malah badan saya sakit-sakit semuanya gitu loh. Sampai saya over tidur lah. Akhirnya saya kalau misal bukan tidurnya kebanyakan. Oh. Bukan tidurnya kebanyakan. Oke. Ya udah, yang penting kan bergerak gitu ya dok ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Dokter, waktunya yang sangat luar biasa ini. Dari yang rencana 1 jam ya, insya Allah nanti kita akan, ya kalau misalnya memang berkenan, kita akan adakan yang mungkin sesi kedua, sesi ketiga dari kolaborasi antara Road Safety Association, antara Bike to Works, dan Koalisi Pejalan Kaki. Kita akan mencari lagi nanti momen-momennya untuk kita bisa, selama kita masih dibatasi ya, masih social distancing, kita masih belum boleh berkumpul di satu tempat secara fisik, ya cobalah kita nanti. Intinya adalah Indonesia di terakhir RSA mewakili Indonesia ke Swedia kemarin, jadi seluruh dunia itu melakukan semacam kesepakatan. Kesepakatannya adalah 50 by 30. 50 by 30 itu adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas itu sampai dengan 50% di tahun 2030. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengalami kecelakaan lalu lintas sampai dengan 30.000, angka kematian sampai dengan 30.000, paling tidak 2030 kita harus menurunkan angka fatalitas itu menjadi 15.000, itu minimal. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kita semua juga harus bersama-sama untuk bisa memenuhi target ini, karena keselamatan berlalu lintas itu adalah kemanusiaan. Bukan lagi tentang siapa yang berbuat, tapi ini tentang bagaimana manusia peduli dengan manusia yang lain. Mungkin Om Putut sebelum ditutup, Om Alfred juga mau menyampaikan sesuatu sebagai penutup. Alfred dulu. Om Alfred, silakan Om Alfred. Om Alfred. Wah, kemana dia? Oke, dari saya. Oh ya. Oke, ya, yang pertama tentu saja terima kasih hatur nuwun Om Dr. Prasaja, Andreas Prasaja. Kita ketemu terakhir tahun berapa ya, Dok? 10 tahun lalu barangkali. Ya, kawan-kawan. Ya, Om Dokter ini sahabat lama saya zaman awal-awal Bike to Work berdiri dulu 2006, 2007 kami sering kongko, dan satu hal yang paling saya ingat adalah ketika dia bawa sepeda lipat yang belum umum saat itu, dikira kursi roda oleh pasiennya. Itu masih terngiang-ngiang oleh saya sampai hari ini. Thank you ya dok, sharingnya jangan kapok. Nanti kita akan undang lagi dengan tema yang kurang lebih tapi dari aspek yang lain. Karena tadi di komentar banyak kawan ada yang menulis lagi. Ada yang minta lagi lewat di Instagram juga saya lihat juga ada. Ya. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk kawan-kawan peserta semuanya. Thank you. Pertanyaannya bagus-bagus, ini menyenangkan buat kami semua dan menegaskan apa yang disampaikan Om Rio tadi, bahwa sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk istilahnya kita sama-sama berkomitmen membantu negara ini, membantu masyarakat semua, membantu dunia untuk menurunkan tingkat angka kecelakaan di Indonesia khususnya yang tadi Om Rio sampaikan, 3 nyawa per jam ya. Jadi kalau bicara data dari Korlantas, tahun lalu 23.000 nyawa tewas di jalan raya. Ayo kita sama-sama bergerak untuk menurunkan angka-angka itu sehingga kerugian akibat kecelakaan kita bisa tekan seminimal mungkin. Saya kira itu Om Rio. Nanti berharap kalau kita adakan lagi, kita ramaikan lagi acara-acara seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kira gitu aja. Silahkan Bang Alfred, lanjut. Terima kasih Om Putut, Om Rio. Om Alfred, suaramu kecil. Suaramu kecil, bro. Oke. Terima kasih untuk Om Putut, Om Rio, Dr. Andreas, dan juga seluruh peserta webinar hari ini. Dari Koalisi Jalan Kaki sangat senang kita bisa
berkumpul di webinar ini, tapi sebisa mungkin suatu saat ketika pandemi ini sudah selesai, mungkin kita bisa lanjutkan di offline ya, karena kita lebih senang juga ketika bertatap dan secara kekeluargaan lebih enak silaturahmi diskusinya, dan kita tetap menjalin diskusi dan juga kolaborasi berikutnya, dan mungkin Dr. Andreas dan juga teman-teman peserta yang lain jangan kapok kalau diundang oleh RSA, Work, dan juga Koalisi Jalan Kaki untuk sesi-sesi diskusi yang dimana ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas. Salah satunya adalah yang resiko tinggi dari kantuk salah satu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan tutup sesi hari ini. Foto bersama. Oh, foto bersama gimana caranya? Oh, foto bersama itu Om Luki print screen aja. Kita buka print screen 2 halaman. Halaman pertama, halaman kedua. Ayo, Om Luki kasih aba-aba kita dong. Sebentar, kolom chat ya, dibuka sehingga semua foto tampil. Ini menjadi 2 halaman kalau aku lihat. Atau Om Simo kalau bisa. Simo, sebelum kita bubar ini. Nggak apa-apa, saya aja ya. Halaman 1, halaman 2. Harus kasih aba-aba supaya senyumnya kelihatan. Yang videonya belum kebuka, mohon dibuka dulu. Teman-teman, videonya di-mute. Ya, Om Ivana Miranda, Mbak Ivana Miranda, Pak Sahri buka dulu supaya kelihatan. Om Ivan ini malah lagi lari fotonya. Woi Ivan, Mas Luki Gunawan dia pakai logo Baik Juwek Batam lagi. Oke, siapa yang motret ini? Mas Simo atau Mas Rio? Nggak apa-apa, saya aja yang motret ya, karena saya pakai laptop ya. Oke ya. Pakai apa nih? Pakai sign apa nih? Pakai tanda RSA gimana? 3? Nggak ada sih, nggak ada. Segitiga. Nggak ada. Oke, kepalan aja kali ya, kepalan tangan ya. Oke, siap. Oke ya. 3, 2, 1. Oke. Halaman kedua. Halaman kedua. Yuk, lagi yuk. Ada yang kena foto. Ini Mbak Vera, Winata, Giovanni, Hafidz, Putri. Di videonya kalau boleh dibuka dulu tampilkan. Ya. Giovanni, Hafidz, Winata, Vera belum. Mbak Putri. Atau mungkin lagi kemana? Ya sudah. Oh ya udah. Oh ini ada Om Gede nih. Ada mantan orang WHO Indonesia ada di sini nih. Wah keren. Terima kasih. Nanti berikutnya jadi narasumber ya. Oh iya. Oke, yuk semuanya ngepal ya. 3, 2, 1. Yes. Oke. Cukup. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan, Om Rio dan yang lain. Om Sorry sekali lagi. Sorry sekali lagi. Oh, sekali lagi. Yuk. 3, 2, 1. Oke, cakep. Terima kasih ya semuanya atas waktunya. Terima kasih. Semoga kita besok-besok bisa ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, thank you. Makasih. Ya, sama-sama semuanya. Kami juga berterima kasih. Oke. Om Putut, thank you ya. Om Michael Dosi. Ya.